Shalom. Terima kasih untuk saudara-saudari terkasih yang masih terhubung bersama Ibu Cornelia Do Maria Mani. Saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai agama dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang Kau berikan pada saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang selalu memberikan hikmat melalui pikiran dan hati kami untuk bisa memahami materi perkuliahan di bab pertama ini. Tuhan yang menuntun, Tuhan juga yang memberikan kemampuan dan juga bagaimana kami bisa mengimplementasikan dari hal-hal yang kami sudah pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, untuk teman-teman semuanya, materi teman-teman sudah download ya. Baik, kita akan pelajari bagaimana fenomena agama dalam sejarah umat manusia. Saat ini kita sudah sama-sama tahu bahwa agama di dalam negara kita ini di Indonesia ada beberapa yang sudah diresmikan ya. Pertama itu agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Fenomena yang terjadi ya pada saat ini sudah kita lihat bahwa pertama dalam pengalaman manusia itu tentang agama sangat bervariasi dan juga paling sederhana kita melihat nenek leluhur kita masih menganut animisme dan dinamisme di mana mereka mempercayai ya bahwa roh nenek moyang sudah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita perlu pelajari bahwa ada hal yang harus kita ketahui dalam bab ini. Pertama, 1. Bersikap rendah hati dan bergantung pada Tuhan yang diwujudkan antara lain beribadah dengan teratur. Yang seperti pertemuan yang sebelumnya saya minta teman-teman untuk mereview materi khotbah yang ada di gereja masing-masing. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain dalam keberbagian agama, suku, dan budaya. Tidak ada namanya diskriminatif yang dilakukan oleh satu ras atau suku. Ya, kita di sini sama-sama satu bahasa, yaitu satu Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan fungsi-fungsi agama dalam kehidupan manusia baik yang positif dan merumuskan juga dalam perkataan dan juga sikap. Adapun dalam fenomena ini kita bisa melihat ya bahwa kategori ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berperan aktif dalam sudut pandang pengertian dari apa yang kita pahami secara segi emosional, segi moral, dan juga kejiwaan. Teman-teman, kita juga perlu prihatin dengan dunia saat ini ya. Saat ini banyak berbagai definisi menganggap bahwa kita memiliki wadah yang kalau sudah punya agama di KTP sudah aman. Padahal itu adalah suatu identitas saja, bukan sebuah karakter. Ya, identitas itu harus diterapkan dalam kehidupan nyata, bukan hanya sekedar Kristen KTP ya, salib besar terpampang di kalung, tetapi sikapnya tidak menggambarkan pengorbanan dan juga kasih dalam kehidupan yang masing-masing. Adapun dalam substantif definisi ada yang disebut dengan kepercayaan. Ya, agama itu sebuah kepercayaan, itu yang bisa kita lihat substantifnya, dan juga bagaimana kita harus melihat bahwa fenomena ini suatu sejarah umat manusia di mana mengapa gejala agama selalu hadir sebagai fenomena dalam kehidupan masyarakat. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan mungkin dalam hati kita masing-masing, kenapa kita harus berbeda dan lain sebagainya ya. Ya, itulah ada hal-hal yang harus kita perlu pelajari dalam kehidupan kita saat ini.
Yang pertama, kenapa sih kita harus tahu fungsi agama dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama itu agama bisa memberikan kedamaian mental. Agama bisa memberikan tempat dan perlindungan yang benar bagi manusia. Manusia memperoleh kedamaian mental dan dukungan emosional dari komunitas ataupun organisasi di gerejanya masing-masing. Jadi kenapa teman-teman semua diharapkan untuk lebih aktif kembali kepada gereja yang saat ini teman-teman sudah walaupun hanya simpatisan, walaupun hanya jemaat belum tetap, tidak masalah. Yang penting teman-teman mengikuti kegiatan pelayanan, bisa juga ikut komunitas. Ini kenapa? Supaya hal-hal yang duniawi yang kita mungkin sudah lalui bersama bekerja dengan keras, pertemanan mungkin sedang tidak baik-baik saja, atau pekerjaan juga lagi sedang tidak baik-baik saja, teman-teman diwadahi ataupun diberikan tempat, ya, tempat orang yang mendengarkan, orang yang memberikan doa, kekuatan, support yang bisa jadi itu salah satu kedamaian yang teman-teman akan rasakan. Yang kedua, agama bisa menanamkan kebajikan sosial. Ya, kita sudah ketahui bahwa kegiatan di gereja bukan hanya beribadah, menyanyi atau berdoa saja, tetapi kita bisa mencerminkan bahwa kita bisa membantu sesama dengan adanya kegiatan donor darah, adanya kegiatan kepanti asuhan, atau misalnya teman-teman berbagi di saat waktu saudara kita melakukan puasa, ya, kita mungkin ada memberikan takjil ataupun memberikan bantuan tenaga untuk membantu kebersihan di masjid ataupun mengamankan saat mereka merayakan ibadah raya Idul Fitri, ya, istilahnya kita membantu supaya kondisi perayaan aman dan terkendali. Yang ketiga, agama dapat meningkatkan solidaritas sosial, di mana ibadah ini bukan hanya sekedar ibadah saja, tetapi kita saling memperkuat solidaritas sosial. Satu-satunya yaitu memperkuat kesatuan dan juga persaudaraan dalam kehidupan kita. Yang keempat, agama itu sebagai agen sosialisasi, ya, di mana agen sosialisasi itu menjadi pengendali organisasi, baik itu gereja ataupun tempat ibadah, di mana mengendalikan perilaku individu pada tingkat yang berbeda-beda. Jadi bisa suatu agen yang paling penting lah dalam sosial, ya. Kelima, agama bisa meningkatkan kesejahteraan. Pada dasarnya kita juga pasti berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan, di mana kita percaya, kita datang dan juga mencari kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Yang keenam, agama bisa memberikan rekreasi kepada manusia. Ketujuh, agama juga berfungsi memperkuat rasa percaya diri, dan agama juga mempunyai pengaruh pada ekonomi serta sistem politik. Mohon maaf, ini kondisi saya sedang di tempat yang umum, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semuanya, karena mohon maaf untuk modul ini, video ini memang saya gunakan waktu yang cukup singkat, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tetapi sangat mendalam materinya, karena materi ini juga saya dapatkan langsung dari Ristek Dikti, dan teman-teman bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, bahwa banyak hal yang harus dipelajari, tiada gading tak retak, ya. Pasti saya juga punya kesalahan dalam berucap ataupun dalam bersikap. Saya mohon maaf. Kiranya Tuhan Yesus selalu memperlengkapi kita dengan damai sejahtera. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui fungsi-fungsi agama dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan banyak hal yang harus kami pelajari, yaitu bagaimana kita bisa mendamaikan pikiran dan juga sikap kami, dan kami juga bisa berdampak kepada masyarakat di sekitar kami. Jadilah kami Tuhan terang dan garam di tengah masyarakat saat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.